Oke teman-teman, kembali di channel YouTube Sales Magic ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya, khususnya sales yang membawa produk baru ya. Sales yang membawa produk baru, yang mendistribusikan produk baru, entah itu dari distributor atau seorang freelancer, wajib menonton video ini ya. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman juga yang masuk ke DM Instagram dan di email saya. Mas, kenapa kok kalau misalnya sales itu lebih rame di pelosok daripada di pinggir jalan ya, khususnya untuk produk baru ya. Saya akan menjelaskan dengan detail, semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sales semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kita itu seorang sales ya, apalagi kita itu sales menjual produk baru, entah itu produk rokok baru, kopi baru, deterjen baru, makanan baru, atau produk lainnya ya, yang jelas produk baru. Nah, kadang teman-teman yang belum tahu ilmu ini akan beranggapan, oh kalau sales ya saya menawarkan ke toko-toko yang di pinggir jalan ya. Itu memang betul teman-teman. Jadi kalau misalnya sales produk baru, itu yang pertama di cover itu adalah main road. Main road itu adalah area yang berada di pinggir jalan. Jadi toko-toko yang berada di pinggir jalan besar ya, itu namanya main road kalau dalam dunia sales ya. Nah, gini, kalau misalnya kita membawa produk baru, kita hanya menawarkan produk kita di toko-toko yang main road, kita akan kesusahan mendapatkan omset. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya toko yang di pinggir jalan ya, itu hampir 80% lah maunya hanya nyanding ya, atau kulaan produk-produk yang sudah terkenal. Kenapa? Karena biasanya yang membeli di toko-toko pinggir jalan ya, itu adalah orang-orang jauh ya, orang-orang yang bukan orang situ saja, jadi marketnya luas. Dan pemilik toko itu nggak punya waktu untuk menawarkan produk baru, itu yang pertama. Dan pembeli pun ya, orang yang lewat itu kadang nyari produk yang jelas-jelas ada dan udah terkenal ya. Paham nggak teman-teman? Jadi biasanya datang ke toko, Bu ada rokok super nggak mungkin tanya rokok yang lain ya. Ada rokok Sampurna nggak, Bu ada kopi Kawal Api nggak. Jadi para pembeli pun itu hanya mencari produk-produk yang udah punya nama ya. Maka dari itu, kalau misalnya produk baru kita tawarkan di toko-toko yang hanya main road, kita akan kesusahan. Nah, jadi bagi teman-teman mulai sekarang jangan pernah meremehkan market ya. Nah, untuk toko-toko yang berada di pelosok ya, di desa-desa, itu justru lebih bagus untuk mengembangkan atau mendistribusikan produk baru kita. Kenapa? Karena warung-warung yang berada di dalam, di pelosok, itu dia punya waktu lebih banyak untuk mensosialisasikan produk kita ya. Nah, misalnya nih ada simbah-simbah nih pulang dari sawah, mampir ke warung yang berada di dalam. Ada rokok yang murah-murah enggak? Lintingan-lintingan atau rokok-rokok yang di bawah 10.000. Ada interaksi di situ teman-teman ya. Jadi pemilik toko pun yang berada di toko pelosok itu dia itu punya waktu juga untuk mempromosikan ya. Jadi istilahnya kalau dalam dunia marketing, kalau toko-toko yang berada di pinggir jalan, orang yang datang, orang yang beli itu langsung nge-branding, langsung menyebut brand ya. Beli super, beli filter, gudang garam dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan orang-orang yang beli di warung-warung pelosok atau di pedesaan, di tempat-tempat yang bukan pinggir jalan, itu biasanya itu dia itu datang itu nggak ke branding, nggak ke sugesti oleh brand ya. Dia istilahnya mencari produk-produk yang ya yang sesuai budget kantongnya ya. Ada nggak yang rokok-rokok harga 10.000, atau ada nggak kopi yang sedang promo atau lain-lainnya ya, sehingga produk baru kita ada kemungkinan bisa lebih cepat terjual di toko-toko seperti itu ya. Jadi mulai sekarang bagi teman-teman nih, khususnya yang membawa produk baru, produk apapun itu, entah kategori food and drink, rokok, sembako atau apapun itu, jangan kalian meremehkan market ya. Masuki setiap gang ya. Ada gang kecil, masuki ya. Ada tempat-tempat yang sebelumnya pernah kita tawari tapi belum mau, tawari lagi ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu mungkin bisa menjawab ya. Kalau misalnya teman-teman yang membawa sales produk baru, saya juga ingin mengingatkan ya.
Jangan kalian itu merasa minder, wah produk saya baru, produk saya nggak mungkin bisa bersaing dengan produk-produk yang udah punya nama. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman yang punya mindset seperti itu. Dulu ya, apakah produk yang sekarang itu viral, yang brandingannya udah jadi, apakah waktu pertama launching tiba-tiba langsung terkenal? Tentu tidak, ya kan? Jadi semuanya itu butuh proses, ya. Jadi kita jangan melihat keberhasilan sebuah branding tanpa kita melihat prosesnya, ya. Dulu pun gudang garam pun juga nggak semuanya masuk, ya. Pasti juga awal-awal launching mereka juga pernah melakukan kesalahan, ya. Nggak semua langsung diterima masyarakat, ya. Butuh proses. Jadi jangan males untuk istilahnya babat alas ya teman-teman, karena memang semua produk dulunya juga babat alas ya. Jadi keberhasilan sebuah produk itu ya tergantung dari kerja keras kita juga ya untuk memasarkannya ya. Nah mungkin seperti itu video kali ini, semoga bisa bermanfaat, ada hikmahnya dari video ini ya, ada ilmu yang bisa diambil. Terima kasih yang udah bertanya, terima kasih yang udah menonton, dan terima kasih yang sudah subscribe dan berlangganan di channel YouTube Sales Magic ya. Terima kasih, ditunggu untuk video selanjutnya. Ada pertanyaan lain silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih.